Halo semuanya, kembali lagi di Kumat, kuliah ke luar negeri di malam Jumat. Kuliah ke luar negeri di malam Jumat. Hari ini kita kedatangan teman kita langsung terbang dari Aberdeen, UK ke Jakarta buat ngobrolin semua kebutuhan kuliah di UK. Kita nanti ngomongin masalah part-time, masalah dosen di sana, masalah cuaca, dan masih banyak lagi. Langsung aja kita sambut Keiko. Yeay. Jadi Keiko ini mahasiswa. Keiko boleh kenalin dirinya langsung deh. Halo, aku Keiko. Jadi aku mahasiswa undergraduate tahun kedua di Robert Gordon University Aberdeen. Aku ambil computer science. Oke. Jadi Keiko ini lagi semester 4 ya Keiko ya? Semester 4 sudah selesai, naik ke 5 tahun depan. Naik ke 5 di Robert Gordon University di Aberdeen, teman-teman. Nah, kalau biasanya ya kan, orang-orang tuh kalau mikir kuliah ke luar negeri, London, Manchester, pasti itu aja biasanya. Nah, tiba-tiba nih Keiko langsung ke Aberdeen yang ada di ujung sana, di atas, di ujung banget. Apa sih yang membuat Keiko memilih, ayo udah Aberdeen aja deh? Aberdeen aja ya. Sebenarnya sebelum aku milih Aberdeen itu kan pasti kita setiap milih kampus kita research dulu kan. Dan long story short, kenapa aku Aberdeen itu karena benefitnya banyak banget. Kayak udah untung di Aberdeen aja lah, kayak nggak perlu London gitu-gitu. Karena pertama secara ngomongin blok-blokan kayak living cost, obviously itu bisa jauh lebih murah dibanding kota-kota besar kayak Edinburgh, London, lagi London kan. Iya. Abis itu karena Aberdeen itu di Scotland, jadi dia itu free transport. Oh iya. Iya, jadi kalau misalnya di Scotland itu untuk orang under 22 doang, tapi dia itu free transport kayak bus pass, ada bus pass gitu. Jadi kalau misalnya mau naik bus itu gratis. Oh, fun fact banget ya. nih. Even kayak kalau misalnya aku dari Aberdeen, aku mau ke Glasgow itu gratis. Dan kalau misalnya aku mau kayak ke Edinburgh, ke Dundee itu gratis juga. Oh gitu. Iya, jadi kayak lebih menguntungkan lah istilahnya. And then aku ketemu juga sama Robert Gordon University yang kebetulan kayak itu di Aberdeen juga kan. Dan itu benar-benar kayak align with what I wanted to study gitu. Oke. Nah, tadi kan salah satunya karena udah research dulu. Iya. Biaya hidup lebih murah. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah dibandingkan London. Mungkin teman-teman juga di sini banyak yang tahu kalau banyak banget student Indonesia yang saat ini sedang kesulitan mencari akomodasi di London dan harganya mahal banget. Jadi mungkin nih tipsnya Keiko bisa dipakai ya, cari kota lain. Cari kota lain, yang harus di London kok banyak yang bagus ya. Oh, kalau misalnya mau liburan ke London juga bisa kan? Bisa banget. Bisa banget. Nah, terus juga busnya gratis ya? Iya. Dan kalau naik train itu ada diskon, student discount juga. Wah, seru banget. Oke. Nah, tadi pilih RGU karena align sama yang kamu mau. Iya. Apa sih yang bikin kayaknya Robert Gordon University oke nih buat aku study? Jadi kan kalau di Robert Gordon University itu bedanya sama kampus lain itu, dia itu terkenal karena bener-bener industrial based gitu loh. Jadi yang mereka train itu apa yang kita bakal butuhin di pekerjaan di industri-industri gitu. Kebetulan kan aku ambil STEM ya, computer science. Jadi it would be beneficial buat aku kalau misalnya aku study by practice. Jadi kayak project-project, pekerjaan kayak ada satu semester itu pernah course-nya itu emang buat kayak real world experience gitu, dimana beneran ada partner dari luar dengan kayak demand project yang kayak dibutuhin di normal industry gitu. Jadi ketika aku dengar bahwa ini teaching style RG itu benar-benar by practice, industrial based, tapi juga ada sedikit kayak pemahaman teori yang dimana kita masih ada kayak research paper nulis tuh masih ada, kayak skripsi masih ada. Cuman by practice-nya itu yang why I wanted to go to RGU sih. Benar. Karena sorry to say ya, kadang teori saja memang tidak cukup, apalagi yang benar-benar jurusan Keiko tuh kan computer science ya, benar-benar harus sering banyak praktiknya. Oh, jadi itu salah satu alasannya memilih RGU. Oke. Nah, kenapa computer science? Kenapa computer science? Jadi I have always want to study kayak STEM, engineering.
Awalnya tuh aku pengen ambil mechanical atau electrical. Mateng deh. Cuman di RGU itu kayak mechanical and electrical itu waktu itu tuh course-nya kayak pokoknya banyak banget dan kayak aku udah lihat kayak mata-mata pelajarannya gitu kan, kayak apa yang bakal Subjeknya dipelajarin, kan. subjek-subjeknya. Terus kayak aku mikir, ini keras banget sih. Aku tuh stres juga kan. Terus kebetulan kayak aku kayak ngobrol lah ke orang tua segala macam. Terus mereka kayak tawarin, kamu nggak mau coba kayak software engineering aja instead, lebih mudah lah, nggak megang kabel-kabel gitu kan. Terus akhirnya aku research dan emang aku suka matematika orangnya kan. Jadi Oh, suka matematika. akhirnya kayak ya udah computer science. Oh gitu, menarik ya. Dan biasanya kan STEM itu kan notabene kebanyakan orang mikirnya tuh laki banget gitu. Oh ya, itu masih sih di sana tuh kayak mostly laki-laki masih ada. Di kelas, Di RGU ya. di kelas kamu laki-lakinya lebih mendominasi daripada. Rationya tuh bisa 7:3 gitu. Wow. Tapi kelas repnya perempuan. Oh iya. Iya, kelas repnya student presidennya di angkatan aku tuh perempuan. Wow, ini membuktikan ya. Woman in STEM ya. Woman in STEM, oke. Nah, kalau tadi kan Keiko bilang ini lebih banyak praktek. Berarti kan ada banyak praktek, fasilitasnya harus mendukung juga dong. Iya. Gimana di RGU? Maksudnya fasilitasnya mendukung nggak atau harus bawa device sendiri atau gimana? Itu kan mungkin salah satu concern aku dulu ya sebelum masuk, kayak apa, karena aku ambil computer science, apa aku harus mikir-mikir kayak cost tambahan untuk kayak good device untuk laptop gitu. Iya. Itu pasti juga, cuman sebenarnya nggak butuh banget karena di kampus itu setiap mereka ngasih tugas itu nggak mungkin pakai sesuatu alat yang tidak disediain gitu. Oh, oke. Aku tuh kalau ke kampus jarang bawa laptop. Oh iya. Iya, karena kebetulan mereka tuh punya kayak sistem di mana kayak My RGU itu tuh bisa diakses di laptop pribadi sama di laptop kampus. Oke. Jadi kalau misalnya kalian login di 2 device, kalau kalian mau ngerjain di sana misalnya lagi di kelas gitu, ada tugas-tugas, kerjainnya di PC kelas, terus sampai rumah tinggal akses lagi pakai laptop tuh bisa banget. Oh, oke. Dan kalau misalnya kayak pelajaran robotik apa segala macam, itu emang ada lab khusus yang buat sediain alat-alatnya gitu. Oke, jadi fasilitasnya memang udah. Fasilitasnya udah oke banget gitu. Oh, oke. Nah, kan stigmanya anak-anak computer science itu kan tidak tahu aku ya, kerjanya cuma di laptop doang. Itu benar gak sih tugas-tugasnya bikin kayak? Sebenarnya itu tergantung ya. Kayak kalau misalnya ada deadline nih, dikasih taunya tugasnya dari awal semester, baru ngerjainnya seminggu terakhir, itu pasti bakal kayak begadang segala macam gitu kan. Ya, aku termasuk salah satunya sih yang kayak Sistem kebun semalam ya. Iya, sistem kebun semalam. Jadi kayak ya, I would say ya. Iya, tapi tergantung ya, balik lagi sama pribadinya. Ya. Nah, kita bahas mengenai pengajar-pengajarnya. Kalau misalnya tadi Keiko bilang bahwa ini akan banyak praktek, berarti mungkin dosennya sebagian besar memang praktisi ya, bukan cuma pengajar ya? Jadi itu kalau misalnya untuk kelas aku, jadi setiap mata pelajaran itu sesinya dibagi 2. Oke. Satu jam pertama itu lecture, jadi kita duduk di study atrium, terus kayak lecturer bakal kayak ngejelasin caranya gimana, kadang contohin caranya gimana, atau kayak di sini lah kayak teori-teorinya dijelasin apa biar kita paham. Terus itu lab 1. Terus lab 2-nya itu di mana kita start ke labnya atau ke komputernya, dan di situ bakal ada kayak tugas-tugas berdasarkan lecture pertama yang harus kita imply dan kerjain projectnya sendiri gitu. Oke. Oh, berarti benar-benar langsung praktik langsung praktik ya. Cuman di awalnya kayak tetap dijelasin teori. Jadi kalau ujian tuh kadang ada theoretical exam sama assessment exam gitu. Oh, I see. Berarti banyak coding gitu nggak sih, Keiko? Computer science coding semua. Emang coding semua sih. Coding semua ya? Oh, ini lebih ke softwarenya berarti ya, Keiko ya? Tergantung pilihan. Oh, oke. Bisa software, ada juga kayak kelas kalau misalnya kalian interest in hardware-nya. Ya kan, ada yang hardware-nya yang bongkar-bongkar gitu kan. Iya, bisa. Ada yang bongkar-bongkar, ada yang kabel-kabel juga bisa ada. Cuman kalau misalnya aku spesifiknya aku emang ambil yang emang software-nya. Software. Nah, ini menarik nih pertanyaannya tiba-tiba hadir. Dengan kehadiran ChatGPT itu memudahkan gak sih? Memudahkan banget. Memudahkan banget. Ya. Cuman
bukan menggantikan ya, Mhm. karena ChatGPT itu sebenarnya belum terlalu pintar. Mhm. Kalau kuliah, kalau misalnya pengen bikin jawaban tugas pakai ChatGPT itu masih kurang. Aku tuh Mhm. pernah kesel sendiri sama ChatGPT kan. Heeh. Aku suruh debug this code gitu. Dia Heeh. malah bikin kode yang baru. Jadi Oh, kayak nggak bisa ChatGPT bener tuh ya. belum bisa replace. Dia membantu untuk kayak mungkin ada orang yang kayak punya ide-ide banyak cuman belum terlalu jago kayak buat nulis kata-katanya. Iya. ChatGPT bisa bantu itu atau enggak kayak grammar fix apa gini Heeh, segala heeh. macem. Cuman kalau misalnya buat kayak, "Oh, gue ngerjainnya pakai ChatGPT aja," itu belum bisa. Oh, nggak bisa ya. Oke. Beda juga ya karena kan idenya, cara Iya, berpikirnya, kreativitasnya kan di kita ya, di di kepala kita. kita ya. Dan RGU itu punya AI detector. Oh, wow, Jadi keren kalau misalnya ya. kalian pakai AI itu bakal ke-detect dan kalau misalnya di atas kayak udah merah tuh, Mhm. dia bakal dipanggil sama head of school-nya. Oh, gitu. Kayak Turnitin ya Iya kalau iya, di Turnitin, ya. oke, oke. Nah, kan kuliah di Scotland itu 4 tahun ya, Keiko ya? Iya. Nah, berarti Keiko dari lulus SMA langsung selama di sana 4 tahun atau pakai kan ada juga yang International Year Oh, 1, ya. International Year 2 gitu atau gimana? Aku masuknya itu pakai ICRGU atau International Year One itu, Mhm. itu kayak semacam foundation year gitu. Iya. Cuman kalau misalnya di RGU, foundation year-nya itu kehitung sebagai year one. Oh, oke. Jadi lulus dari, international year itu langsung direct entry to year two gitu. Oke. Kebetulan itu pathway entry yang aku masukin Heeh. dan jadi kayak abis international foundation year, 3 tahun di kampus, jadi langsung tahun kedua sampai tahun keempat gitu. Oh, oke. Nah, ini mungkin teman-teman banyak juga yang belum tahu bahwa untuk kuliah di UK nggak bisa asal masuk, jadi Iya. kalian harus masuk foundation dulu. Sebenarnya bisa juga masuk ke langsung year pertama, Mhm. cuman kualifikasinya lebih susah Mhm. dan kalau misalnya kayak masuknya pakai international pathway itu Mhm. banyak diskon international student. Oh, oke. Dan kalau kalau setahu aku ya SMA nasional juga nggak bisa ya, harus masuk foundation ya? Kalau maksudnya? Kalau dari SMA nasional mau Oh ke Scotland harus masuk foundation dulu oh atau ya mungkin iya sih. Keiko dulu dari SMA nasional atau Kebetulan aku SMA-nya di sana juga, di Dundee. oh di Dundee juga? Iya Oke, kita skip. Oke. Oh, jadi SMA-nya di Dundee? iya Jadi udah lama dong berarti di UK ya? iya, lumayan. Oke. Nah, kalau setelah lulus nih nanti berandai-andai, Keiko tuh mau lanjut S2 atau gimana sih peluang kerja yang Keiko dengar dari teman-teman yang ada di sana? Peluang kerja terkait kayak Heeh, kerja kerja di UK. kerja di UK, oh Heeh. oke. Peluang kerjanya lumayan banyak, Mhm. terutama kalau misalnya di RGU itu, Mhm. yang aku dengar kan dia itu, banyak koneksi ya, Mhm. karena kan emang industrial based banget. Jadi Mhm. kayak fresh graduate itu banyak yang kayak get accepted di perusahaan-perusahaan Mmm, di mhm. UK gitu. Mhm. Plan aku sih habis lulus aku belum begitu mikirin, cuman aku kemungkinan bakal apply graduate visa dan nyari kerja sih. Oh, oke. Nah, ngomongin masalah kerja, ini Mhm, kita mundur lagi deh sekarang, mengenai part-time. Kan iya teman-teman di Indonesia juga terutama yang bukan dengan beasiswa ya, karena kalau iya dengan iya beasiswa nggak boleh part-time ya. iya Kalau iya. yang self-fund itu kan banyak juga yang mengisi hari liburnya dengan Iya, kerja part-time. Kayak pernah nggak? kebetulan Mhm. aku part-time di kampus. Oh, Jadi oke. kampus tuh dia kampus tuh sebenarnya sering buka lowongan-lowongan part-time gitu. Aku Mhm. part-time di kampus sebagai ambasador ini ya, Sudah sudah student ambassador ini. Dan iya jadi student itu di UK Mhm. ketika term time atau kayak waktu dalam semester itu, Mhm. mereka allowed buat kerja 20 jam per minggu Oke. dan di saat liburan tuh 40 jam per minggu. Sejamnya berapa sih Keiko dibayar? Sejam itu kalau di Aberdeen minimum wage-nya 12,41 kalau nggak salah. Sekitar 250.000 kalau pakai rate yang sekarang. 250.000 sejam ya? Sejam. Bisa 20 jam tinggal Bisa sekali 20 aja, jam, iya. lumayan banget. Dan kampus itu nggak begitu jadwal-jadwal belajar tuh nggak begitu padat kok. Kayak Mhm. cuman 3 sampai 4 hari per minggu dan per Mhm. harinya cuman kayak 4 sampai 6 jam gitu. Jadi Oke. masih bisa banget kok buat part-time gitu. Dan banyak, kesempatan juga karena banyak student yang kerja tuh kayak banyak lowongannya gitu. Oh, mostly tuh biasanya kalau di luar tuh kerjanya apa sih? Restor apa? Temen-temenku tuh ada yang kalau misalnya emang mereka
part-time yang beneran part-time itu ada yang kayak kerja di grocery store, grocery shopping gitu, jadi kayak Oke. kasir. Ada juga Kayak yang di kayak Indomaret, Alfamart gitu Indomaret ya. ya, ada juga yang kayak emang freelance kayak cat sitter, Oh, dog walker gitu. Iya, serius? itu dibayar ya, kayak dog walker, cat sitter gitu. Oh iya, wah pengen banget. Oh jadi macam-macam ya? Macam-macam. Ada-ada aja ya orang Ada tas. Kalau biasanya kan part time tuh ya di resto. Itu ada juga sih, Oh, tapi ada juga. Oke. ya. Nah, kita ngomongin masalah biaya hidup lagi ya. Tadi kan Hmm. kita banyak case ya. Mungkin teman-teman juga sering dengar mengenai susahnya cari akomodasi di beberapa kota di UK, terutama di London. Kalau di Aberdeen susah nggak sih cari akomodasi? Aberdeen itu mungkin karena di atas kali ya, dan kayak nggak banyak yang dengar juga Aberdeen di mana gitu. Akomodasinya itu nggak begitu susah, terutama untuk student ya, karena banyak banget providernya. Student accommodation banyak dan juga kayak letting application, kayak banyak rent, kayak banyak apartemen yang disewain gitu. Itu banyak juga. Jadi nggak begitu susah asalkan kayak kalian tahu who to contact aja. Dan kalau di RGO sendiri tuh mereka punya kayak emang student hub gitu, di mana kalian bisa kayak approach buat akomodasi dan mereka bisa bantu cariin gitu. Oh, I see. Wah, nggak akan se-chaos di London di enggak. London ya. Oke. Eh pertanyaan selanjutnya. Tadi ngomongin masalah part-time, uang part-time itu cukup nggak sih buat biaya makan sehari-hari? Oke, jadi kan kalau misalnya aku juga self funding kan, jadi kayak aku juga lumayan ngandelin uang part-time buat kayak tambah-tambahan. Karena kan as I mentioned itu kan kalau misalnya makanan masak itu nggak begitu mahal ya. Jadi uang part-time itu bisa banget buat nge-cover kayak makanan dan Oke. kayak apa, living style gitu-gitu. Lumayan ya. Untuk accommodation juga bisa, cuma itu kalau kalian kayak part-time yang part-time 20 jam itu sih. Yang bener-bener Kerja, dikerjain iya, ya. bisa. Oke, bisa sih. Cuma mungkin beberapa teman-teman juga khawatir kuliahnya takut terganggu Itu gitu ya. ya. Oke. Nah, Keiko kan S1 ya. Kalau Iya. S1 itu kan terkenalnya kalau di Indonesia tuh banyak ikut kegiatan mahasiswa. Iya. Nah, kalau di RGU sendiri ini banyak nggak sih kegiatan mahasiswanya? Banyak banget. Jadi, UK itu salah satu negara yang mungkin kayak Indonesia juga ya, kayak banyak banget community student gitu, ada community Kakak pernah dengar IASEC nggak? Oh iya, Iya, aku join IASEC juga Oh di iya? Aberdeen, iya. Oke. Itu salah satu community yang aku ikut dan aku juga Oke. ikut the School of Computing Community Oke. sama, RGU Islamic Society aku juga ikut. Oh, oke. Tadi masih ada hubungannya sama sama jurusan ya tadi Masih ya? masih ada. Tapi aneh-aneh nggak sih? Ada yang aneh-aneh, ada, ini yang paling lucu yang pernah aku lihat sih. Kan waktu itu lagi ada stall kan, aku lagi jaga stall IASEC gitu. Samping aku tuh ada Taylor Swift community. Itu mereka itu lucu banget, per bulannya bayar 5 pound sterling dan kegiatannya setiap akhir bulan mereka itu karaokean, Taylor Swift dan sleepover. Ya ampun. Jadi goals-nya adalah nonton konser Taylor Swift kali ya? Iya itu. Oke, jadi random aja gitu ya? Random aja. Oke. Semuanya bisa bikin komunitas asalkan ada kayak isi forum-forum. Jadi aneh-aneh sih. Dan harus ada pesertanya ya pasti Harus ya? ada pesertanya pasti ya. Mungkin kayak pecinta drama Korea, K-pop tuh pasti banyak tuh kayaknya. Pasti, iya bisa dibilang iya mungkin ya. Oke. Nah ngomongin masalah temen-temen muslim di sana, banyak nggak sih Keiko? Lumayan banyak sih kalau di UK itu kan, karena dia itu banyak pendatang dari Middle East atau kayak South Asia gitu. Jadi muslimnya itu udah consider cukup banyak di Aberdeen gitu. Bahkan di Aberdeen itu ada 4 masjid besar. Iya, dan di kampus itu ada kayak musholanya sendiri. Iya. Oh iya, di kampus ada musola? Ada musola dan semua ayam di kampusku tuh halal. Wah. Oh iya? Iya. Itu udah ini banget ya? Inclusive. Oh gitu. Jadi maksudnya nggak terlalu khawatir lah ya Nggak perlu, sama iya. makanan halal, haram dan lain-lain. Iya, dan mereka tuh bener-bener inclusive to the point kayak misalnya lagi in the middle of the lecture, kayak kalau misalnya if it's time buat sholat atau buat kayak iftar, itu you are free to go gitu. Oh iya? Bisa pergi, iya. Oh, nggak perlu ngomong dulu or apa Nggak gitu? perlu ngomong, tinggal kayak paling bilang kayak sorry I need time, I need to go something, terus kayak iya boleh gitu.
Gitu. Terutama cowok-cowok yang sholat Jumat kali ya? Iya, itu juga. Karena kan ada waktunya ya? Iya. Oke, nah berarti selama kayak kemarin puasa, tarawih gitu-gitu juga gampang dong? Kalau puasa tarawih kebetulan kan itu di summer ya, jadi buka puasanya juga jam 10 malam, tarawihnya juga jam 10. Buka puasa ya ampun. Makanya, karena itu summer time kan, jadi nggak mengganggu waktu belajar sih, kebetulan. Subuhnya Sahurnya jam 2 pagi. lama banget puasanya. Ya ampun. Iya. Jadi jam 8 malam masih terang di sana? Kalau summer time iya. Cuma kalau winter time malam maghribnya itu jam 4 sore gitu. Oh, oke. Nah, ngomongin Aberdeen ini masalah cuaca nih, kan dia posisinya di atas ya. Kalau lagi dingin bisa sedingin apa Keiko? Dingin itu aku pernah nyampe -12. Astagfirullah. Itu baju berapa lapis itu? Aku nggak berani keluar rumah gitu. Di rumah aja udah kayak berlapis heater-nya. Oh iya. So cold ya. Kalau lagi musim dingin, lagi winter gitu, apa kuliahnya biasanya suka di Kalau misalnya masih dingin doang kayak snow biasa itu ya masih kuliah seperti biasa gitu. Cuman kalau misalnya udah kayak snowstorm itu biasanya kelasnya jadiin online. Oh, dijadiin online ya. Oke. Kalau dingin bisa sampai -12, kalau lagi musim panasnya? Musim panas di sana itu sebenarnya kalau misalnya dilihat pakai aplikasi cuaca itu masih kayak 22, 28. 22 mah adem tahu. Tapi itu kering banget Kak, kayak kering banget yang panas gersang gitu sih. Iya, jadi kalau misalnya summer tuh berasa panas banget gitu. Kayak Bekasi kali ya. Tapi mereka tuh kalau lagi summer suka berjemur di Iya, tanning tuh normal banget kayak kalau misalnya kalian ke city center terus lihat kayak bapak-bapak shirtless, pakai mankini is normal. Jangan nanya ya, just itu salah satu culture shock yang kamu ngerasain juga nggak sih waktu di Aberdeen? Iya, culture shock-nya itu sih mungkin kayak bener-bener diverse gitu. Oke. Terus ada hal lain nggak yang kok orangnya begini sih gitu? Mungkin kayak culture kayak kalau orang yang kayak gitu mungkin salah satu itu kalau misalnya lagi hujan ya. Kan kalau misalnya di Indonesia there's this saying kalau gerimis tuh bisa bikin sakit gitu ya kehujanan. Cuma orang sana tuh kalau hujan terobos aja. Jadi nggak ada yang pakai payung, nggak ada yang pakai apa, jalan aja udah kayak hujan biasa kayak udah hujan tuh bukan a big thing gitu. Nggak takut pilek ya? Nggak takut pilek gitu. Gitu sih. Lucu juga ya. Nah, kalau makanan khasnya di sana gimana? Cocok nggak, Keiko? Kalau makanan khas setahu aku sih kalau misalnya Scotland itu makanan khasnya yang terkenal tuh kayak dessert doang. Jadi bukan makanan pokok yang bisa aku ini, cuman enak sih. Shortbread-nya enak banget. Oke, English breakfast itu kan English breakfast ya banyak gitu kan. iya. Yang di sana lebih enak ya dibandingkan yang di rasa Indonesia. Aku belum coba yang di Indonesia, cuman yang di sana enak sih. Oke. Keiko kan sebelumnya SMA-nya juga udah di UK. Tapi ada nggak sih beberapa hal yang harus memang kita siapin banget? Kalau misalnya mungkin kita yang dari Indonesia sebelum kuliah di UK. Sebelum masuk sih I would recommend untuk first background research yang kayak benar-benar research dulu kampusnya kayak apa, environment-nya kayak apa. Jadi setiap kampus di UK itu dia punya international admission team. Jadi jangan embarrass atau kayak worry buat teks mereka, even kayak kamu masih belum yakin mau masuk kampus ini apa enggak, masih bingung-bingung, tanya aja, kontak aja. Itu big tips dari aku sih karena aku belum tahu dulu kan. Cuman itu yang what you need to prepare dan juga pastiin kayak teaching style mereka tuh cocok di kamu gitu. Karena nggak dikit international student yang drop out hanya karena struggle bahasa, struggle kayak teaching style-nya karena beda dari kayak home country-nya gitu. Dan juga obviously kayak documents ya itu kan you need to prepare that. But obviously just ask the international admission team-nya aja. Atau hubungin AACC. Hubungin AACC aja. Mungkin juga banyak ya teman-teman yang nggak tahu mau mulai dari mana sih gitu kan. Kalau sama AACC nanti tim kanselor kita yang bisa bantuin dari awal sampai akhir. Iya itu. Kita juga bisa sambungin sama perwakilan kampusnya buat misalnya ngobrol langsung. Ini subjeknya apa sih gitu-gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya menurut Keiko ya, kalau mau pilih kuliah ke UK terutama dari banyaknya kota yang ada,
apakah kita harus kuliah di tempat yang terkenal saja supaya gampang kemana-mana atau gimana menurut pandangan Keiko sebelum kita milih kotanya? Kalau Keiko kan Iya, di atas karena mungkin suka alam, nature gitu. iya. Sebenarnya kalau misalnya harus di kota besar ya itu kembali ke preferensi masing-masing ya. Cuman kampus-kampus di UK itu bagus-bagus kok, like nggak harus di London, Edinburgh, Manchester tuh enggak sebenarnya. Oke. Dan untuk milih kota itu kamu you just have to choose kota apa yang kayak tertarik gitu. Karena kota-kota di UK itu bener-bener almost semuanya tuh kayak bagus, kayak Oke. cantik ya, it's pretty to look at gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya nggak terlalu timpang banget ya antara kota lain dan ini. Iya. Mungkin sorry to say di beberapa bagian kota di Indonesia kan masih berasa banget Jakarta sama kota lain gitu kan. Iya. Kalau di sana enggak ya? Di sana enggak. Dan kalau misalnya kalian kayak concern, cuman aku pengen ke London gitu-gitu. Transportasi itu bener kayak gampang gitu loh. Apalagi kayak salah satu masih di UK aja. Bahkan dari Scotland ke London itu ada dari Aberdeen ke London atas ke bawah tuh ada satu train yang kayak cuma 6 jam gitu. No. Jadi traveling tuh gampang banget kalau misalnya emang tujuannya traveling gitu. Jadi suka sama kotanya itu nggak harus jadi tempat untuk kuliahnya ya? Di sana gitu, masih travel. Benar, karena tadi yang kita udah ngobrolin juga sama Keiko masalah akomodasi itu tuh dipikirin juga teman-teman, apalagi kalau misalnya teman-teman dengan beasiswa jangan sampai uang beasiswanya habis buat kosan doang kan. Iya. Terus juga masalah transportasi dan lain-lain itu kalau cuma mau jalan-jalan ke kota besar ada aksesnya gitu ya. Oke. Nah, kalau masalah RGU sendiri, menurut Keiko, apa sih yang perlu dipersiapkan saat mau kuliah di sana? Kan tadi Keiko bilang praktek banget gitu. Iya, yang perlu dipersiapkan sih mungkin kayak itu butuh waktu buat kayak adjust gitu kan. Mungkin kalau di sekolah kita belajar kayak teori, kita duduk, kita dengerin, kita nyatet gitu kan. Harus bisa kayak terbiasa sama teaching style mereka karena bener-bener praktek dan project. Tapi ada teori juga. Dan yang perlu disiapin dari RGU mungkin itu sih dari aku. Oke. Sama kayak mungkin the English ya karena aksennya lumayan kental. Ada scholarship nggak sih Keiko? Scholarship di RGU banyak. Jadi kalau bukan banyak, ada kayak available gitu. Kalau kalian buka websitenya RGU, terus kayak student funding, itu ada list-list scholarshipnya banyak. Oke. Keiko dapat nggak scholarshipnya? Aku dapat potongan beberapa karena course aku lumayan kepotong lah, tapi nggak full funded gitu. Oh iya, tapi lumayan lah ya. Lumayan. Oke, nah mungkin buat teman-teman juga yang mau kuliah ke luar negeri sebenarnya beasiswa yang disediakan kampus parsial tuh banyak ya. Jadi teman-teman emang harus ngobrol sama orang yang paham, kayak ACC salah satunya, kita punya listnya, jadi nanti udah dapat informasinya jadi nggak ngawang gitu ya. Oke, nah terakhir Keiko, buat teman-teman yang masih ragu buat kuliah di UK, aduh maju mundur gitu. Apa nih pesan dari Keiko supaya gak usah ragu? Iya, I would say just go for it gitu. Karena kalau misalnya kalian punya opportunity to go abroad, especially UK itu, dan kalian masih mikir maju mundur, kayak it's a privilege to go out, dan bener-bener when you have that opportunity, take it gitu. Karena learning oke di Indonesia banyak kampus bagus gitu. Tapi ketika kalian kayak put yourself out there in the situasi kayak dimana semuanya baru, bersosialisasi, harus figure out visa sendiri, transportasi sendiri, pasti kan pusing kan. But you will learn so much from it. Like going abroad is not just aku belajar di luar negeri, no, tapi kayak bener-bener belajar value of hidup gitu, kayak bener-bener recommended sih. Oke, dan kita ngerasa bukan jadi hanya warga Indonesia tapi jadi citizen of the world, kayak rasanya beda ya. Bener-bener. Oke, jadi punya nggak usah ragu kata Keiko, langsung aja. Oke, Keiko, terima kasih atas waktunya. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin mau kuliah di Robert Gordon University sama kayak Keiko, kalian bisa langsung aja hubungin tim ACC. Kita adalah partner resminya. Kita juga bisa kasih info ke kamu mengenai beasiswa yang tersedia. Terus apa aja yang perlu disiapin, dan nanti kalau dibantuin ACC kita bantuin juga untuk urusin visanya. Jadi kamu tinggal kasih dokumennya aja. Oke? Terima kasih Keiko atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di Kumat selanjutnya. Dah.
Kuliah Luar Negeri di Malang Jumat.